Ya, shalom Bapak Ibu. Ya, minta tolong kayaknya soundnya perlu dicek kembali, agak kurang pas ya. Oke, terima kasih. Bapak Ibu, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan satu tema, yaitu membangun generasi. Bapak Ibu, coba perhatikan kata ini. Ada kata membangun dan ada kata generasi. Itu artinya suatu generasi itu tidak akan terjadi begitu saja tanpa keinginan, tanpa satu kesadaran bahwa generasi ini harus dibangun. Jadi generasi nanti atau sekarang ini tidak bisa ada begitu saja. Generasi yang ada ini harus dibangun dari sekarang. Kata membangun itu kata kerja aktif. Yang mengingatkan kita harus bekerja, kita harus bertindak, kita harus menyiapkan satu generasi yang benar-benar dibangun. Dibangun atas apa? Itulah kita akan mendengarkan firman Tuhan ini. Dibangun dalam kehendak Allah. Yang tertulis dalam Ulangan pasal 4 ayat 1-9. Ya wes ya, Son minta tolong diatur-atur lah ya. Terima kasih. Musa menasihati bangsa itu memelihara hukum Allah. Kalau kita melihat dari judul kitab Ulangan, maka generasi yang dibangun adalah generasi yang mengenal dan mengenal siapa? Mengenal Allah, sehingga generasi yang mengenal Allah itu generasi yang memelihara hukum Allah. Jadi generasi itu tidak bisa dilepaskan begitu saja, dibiarkan ada begitu saja. Enggak, harus dibangun. Oke, kita mulai ayat 1. Maka sekarang, hei orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor. Sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita? Setiap kali kita memanggil kepadanya,
Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Saya mau mengulang ayat yang ke-9. Ayat 9 itu perlu dibaca ulang baik-baik sama kita untuk membangun satu generasi. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri. Jadi Musa bicara dengan orang yang sudah punya pengalaman melihat, menyaksikan tentang penghukuman Allah terhadap bangsa Israel yang menyembah Baal Peor. Ya, oke. Dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Nggak boleh hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Selama engkau hidup tidak boleh hilang ingatanmu itu. Nggak boleh. Tentang apa? Tentang apa yang kau lihat. Tentang apa yang kau saksikan. Tentang apa, Pak? Tentang karya Allah menyelamatkan umat Israel. Dari perbudakan Mesir, menuntunnya masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Itu berarti ingatlah, jangan sampai lupa seumur hidupmu bahwa Allah sebagaimana telah menyelamatkan Israel, melepaskan dari penjajahan Mesir, demikian juga Allah sudah berkarya atas hidup kita. Allah itu telah melepaskan kita dari ikatan dosa dan memberikan keselamatan kepada kita. Ingatlah, catatlah baik-baik, tanamkanlah dalam diri kita baik-baik. Jangan engkau lupa seumur hidupmu. Selama engkau hidup, harus ingat baik-baik. Gak ada kompromi. Harus ingat. Orang Kristen semuanya harus ingat. Tentang apa? Tentang karya Allah menyelamatkan kita. Dan kita telah melihat, kita telah mengalami karya Allah. Buktinya apa? Ketika kita galau, diubahkan menjadi damai. Ketika kita lemah, kita diberi kekuatan baru. Ketika goyah, kita diingatkan, Kristus saja sudah berjuang sampai selesai. Dan dia menang di atas kayu salib. Dan kemenangannya itu diungkapkan melalui kebangkitannya pada hari ketiga. Yesus menang. Apapun yang terjadi, aku menang bersama Yesus. Dan itu harus menjadi kenyataan pengalaman hidup kita sehari-hari. Supaya apa? Supaya kita bisa membangun satu generasi. Karena itu dilanjutkan di sini. Dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Lalu dilanjutkan. Beritahukanlah kepada anak-anakmu. Saya pikir selesai di sini saja, kepada anak-anakmu selesai tugas kita sebagai orang tua. Tetapi tidak. Kepada siapa? Cucu cicitmu. Ini kita sebagai orang tua punya anak namanya anak. Anak punya anak namanya cucu. Cucu punya anak namanya cicit, punya anak namanya, wes gampang ini. Cucu punya cicit punya anak. Kalau saya gampangnya ngingetin ini, cocot. Nah, gitu ya. Karena banyakan orang cocot sih. Ya, oke. Enggak, bukan cocot ya. Ya, ikut sanggah, ya, oke, dan seterusnya. Kepada semuanya itu, kepada seluruh keturunan kita. Tanggung jawab kita itu bukan hanya berhenti pada anak, tapi kepada semuanya. Nah, ini baru awal. Yuk kita masuk aja deh di PPT. Silakan ditayangkan. Oke, silakan. Nah, Bapak Ibu, kapan sih Musa ini, lanjut klik, berbicara
Musa ini sebetulnya berbicara kepada generasi kedua. Yaitu generasi yang umurnya itu 20 tahun ke bawah. 20 tahun ke bawah ini ditambah perjalanan 40 tahun di padang gurun, jadi usianya sudah berapa? Enggak muda lagi. Setidaknya antara 40 sampai 60 tahun. Sudah bisa mikir, bisa melihat, makanya Musa berkata, kamu lihat itu. Masa umur 40 enggak lihat sih? Tahu kan? Ditambah generasi yang lahir di padang gurun. Ya mereka mungkin masih muda-muda lah ya. Jadi ini generasi kedua. Dan mereka itu sekarang sudah siap-siap akan menyeberang ke tanah perjanjian Kanaan. Mereka ini tinggal menyeberang sungai Yordan. Kalau sudah menyeberang sungai Yordan, masuk ke tanah perjanjian. Dan sebelum masuk ke tanah perjanjian, Musa perlu berbicara kepada generasi yang kedua ini. Mengingatkan kembali tentang pesan Allah, tentang kehendak Allah. Apa yang harus dipersiapkan dalam hidup umat Israel, generasi kedua. Supaya hidup mereka itu dikatakan hidup bijaksana dan berakal budi. Itu artinya orang Kristen adalah orang yang pintar. Karena itu enggak salah, mohon maaf kalau ngomongnya kasar tapi benar. Pakai otakmu. Orang Kristen harus pakai otak. Itu artinya apa? Otak ini dipakai untuk mengolah. Untuk apa? Untuk memahami, untuk mengerti, untuk menganalisa. Sampai pada akhirnya untuk menyimpulkan. Itulah kalau dalam dunia pendidikan namanya aspek kognitif, aspek pengetahuan. Harus memahami, mengerti, mengolah, menganalisa, menyimpulkan. Mengumpulkan sampai pada akhirnya menyimpulkan aspek kognitif. Orang Kristen harus pintar. Karena itu orang Kristen tidak boleh bodoh. Nanti saya kesaksian, orang Kristen yang kelihatan bodoh, nggak bisa baca Alkitab, jadi pintar. Oke, saya baca aja. Sebelum memulai era baru di tanah perjanjian, Musa mengajar generasi baru bangsa Israel untuk memperhatikan hal-hal penting. Hal itu tertuang dalam kitab Ulangan, agar generasi baru menjadi unggul dan tidak mengulangi kesalahan generasi lama. Bapak-bapak, nenek moyang mereka banyak kekurangannya, kesalahannya. Salah satu disebut tadi penyembahan kepada Baal Peor. Dan matilah bangsa Israel. Berapa? 24.000 orang. Kalau menurut Bapak Ibu, kalau yang hadir di sini, oh ada juga yang di atas. Kalau yang hadir di sini ini, mati 5, banyak apa sedikit? Mati 5, bareng-bareng matinya. Nggak janjian, atau mati. Dalam pemahaman Bapak Ibu, kalau sekaligus yang hadir di ibadah kali ini, tiba-tiba mati 5, itu mati banyak atau mati sedikit? Mati banyak. Satu aja udah banyak, apalagi 5. Ya kan? Nah, 24.000 dihukum oleh Allah mati. Menyembah Baal Peor. Mati. Sedikit. Jadi generasi baru ini harus menjadi unggul. Tidak mengulangi kesalahan generasi lama. Pertanyaannya bagaimana umat Israel dan di zaman sekarang ini gereja dan keluarga dipanggil untuk mempersiapkan kreasi yang unggul. Caranya gimana? Itu sebabnya kata ini benar, membangun. Itu ada satu tindakan yang aktif, gereja dan keluarga harus membangun, bertindak, harus sadar, mengambil peran secara sadar untuk membangun generasi yang unggul, generasi yang bijaksana, generasi yang berakal budi. Generasi itu adalah generasi yang mengenal Allahnya. Harus dibangun. Biarkan. Oke, yang pertama bagaimana? Yang pertama, bangunlah anak-anak kita. Tadi disebut, kalau kita punya anak, bangunlah anak kita. Kalau kita sudah punya cucu, bangunlah anak cucu kita. Kalau kita sudah punya cicit, bangunlah anak cucu cicit.
Terus tadi apa tuh setelah cicit? Cangga, saya lupa ya. Jadi ingatnya saya cocot aja sih dari dulu. Ya, cicit cocot gitu gampang tuh. Cangga, pokoknya sampai generasi berikutnya paling tidak anak, cucu, cicit. Selama kita masih diberikan kesempatan hidup, kita sebagai orang tua bertanggung jawab mengajar kepada mereka semua. Untuk apa? Untuk takut akan Tuhan. Klik. Takut akan Tuhan. Keluarga atau gereja perlu mengenalkan Tuhan kepada anak-anak sejak dini dan menanamkan rasa takut akan Tuhan. Rasa takut itu apa? Takutnya itu bedanya takut gelap dengan takut akan Tuhan. Takut iblis, takut setan, takut wewe, gendruwo, takut apa? Kuntilanak, takut apa lagi? Kolor hijau. Sampai kolor hijau dia bawa kolornya hijau lagi. Ya. Takut ini dibedakan dengan takut Tuhan itu apa? Hidup dalam kegelapan. Lampu ini dimatikan, lalu kelihatan wewe gombel. Tampillah Dracula, tampillah kolor hijau. Takut kan? Takutnya Bapak Ibu itu gimana sih? Supaya tahu takut dengan Tuhan itu apa maksudnya? Apa bedanya takut sama setan, takut dengan Tuhan? Takut kan? Satu, pasti lari. Nggak ada yang akan bertahan. Saya mau lihat siapa yang bertahan. Ya, hebat kalau bertahannya. Lawan, wewe gombel, kuntilanak, apalagi gendruwo, kolor hijau, dalam nama Yesus pergi. Waduh, hebat kalau begitu ini jemaat GBI Raja Wali. Tapi kalau pada lari, gemetaran kan, takut membayangkan. Takut itu karena apa? Karena dia merasa dirinya kalah melawan sosok yang di depannya. Takut. Tapi takut sama Allah itu enggak gitu, enggak ketakutan bahwa saya kalah. Ya jelas Allah itu Maha Kuasa, kita kalah lah. Tapi takut di sini artinya hormat. Hormat yang didasarkan pada pengenalan akan Allah. Allah itu memang pribadi yang lain, layak dihormati. Lebih daripada orang tua. Jangan sampai anak juga menghormati orang tua lebih daripada menghormati Allah. Allah itu harus dihormati sungguh-sungguh. Takut akan Tuhan itu sungguh-sungguh ditanamkan kepada anak-anak kita. Nah, ayat yang terkenal adalah klik Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Berarti takut akan Tuhan itu lawan katanya bukan berani sama Tuhan, bukan. Takut akan Tuhan itu artinya orang bodoh. Orang bodoh, kenapa? Karena tidak mau menerima hikmat. Hikmat itu siapa? Hikmat itu Allah. Dan tidak mau menerima didikan. Kita harus menghilangkan sikap bodoh kita. Yang tidak memiliki hikmat karena tidak mau dididik di dalam ajaran Tuhan. Anak kita harus diajar takut akan Tuhan. Oke, lanjut. Salah satu sikap takut akan Tuhan adalah dengan tidak menambah atau mengurangi perintah Tuhan. Tadi dikatakan, jangan mengurangi, jangan menambahi, gitu ya. Keluarga atau gereja perlu mengajar secara utuh kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu utuh. Makanya kalau saya tidak akan pakai kata-kata begini. Mari Bapak Ibu kita mendengar sebagian firman Tuhan. Betul. Yang dibahas ini memang betul-betul baru sebagian dari firman Tuhan. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Tapi saya tidak pernah mengatakan mari kita mendengarkan sebagian firman Tuhan. Saya mengajarkan kepada jemaat, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Walaupun firman Tuhan itu baru sebagian saja, belum belajar semuanya. Tetapi mengajarkan kepada anak bahwa apa yang diajarkan, apa yang disampaikan, apa yang dikhotbahkan itu adalah firman Tuhan. Supaya tertanam dalam diri anak, apa yang disampaikan adalah firman Tuhan.
Jangan menambah, jangan mengurangi. Contoh praktisnya begini. Pak, bohong boleh apa tidak? Nah, kalau Bapak Ibu sebagai orang tua ditanya sama anak-anak sama ponakan piye? Kalau ditanya sama karyawan pipen, jawab. Kan praktis nih. Jangan teori yang muluk-muluk, praktis aja deh. Menambahi dan mengurangi firman. Bohong putih boleh enggak? Emangnya ada bohong merah, ada bohong hijau? Kok ada bohong putih? Bohong adalah bohong. Mau disebut putih pun tetap bohong. Karena itu, kalau bilang boleh asal bohong putih untuk kebaikan orang itu. Enggak. Bohong adalah bohong. Titik. Katakan ya adalah ya, tidak, tidak. Itu tegas firman Allah. Jadi itu tidak mengurangi kebenaran firman Tuhan. Ya Pak, tapi kita kan lagi bisnis Pak. Bisnis. Firman Tuhan berlaku untuk orang berbisnis. Bukan untuk pendeta aja. Berlaku untuk jemaat sebagai karyawan. Berlaku untuk kita semua. Bukan hanya untuk pendeta saja, bukan. Firman Tuhan harus dihidupi. Nah, ini jangan mengurangi, jangan menambahi firman. Saya mau singkat saja. Takut akan Tuhan membawa kepada kehidupan, sedangkan sikap memberontak terhadapnya akan mengantar kepada hukuman. Buktinya apa? Orang yang takut akan Tuhan, sekalipun melewati padang gurun bertahun-tahun lamanya, ya mungkin kalau generasi kedua itu ya 40 tahun. Yang lahir di padang gurun mungkin di bawah 40 tahun. Tetapi takut akan Tuhan, sekalipun pernah Israel mengalami kelaparan, sekalipun Israel pernah mengalami kehausan, artinya apa? Mengalami kelaparan, mengalami kehausan itu artinya Israel mengalami kekurangan kebutuhan pokok mereka. Di padang gurun itu kebutuhannya apa? Minum air. Di padang gurun itu kebutuhannya apa? Makan. Jadi kita sekalipun mengalami kekurangan kebutuhan pokok kita, itu kan kebutuhan primer, kebutuhan bukan sekunder, apalagi kebutuhan lain. Enggak, itu kebutuhan primer. Sekalipun makan kurang, dompetnya cuma isi kertas doang. Tapi ingat, berdasarkan pengalaman Israel, kalau hidup takut akan Tuhan, toh sampai juga sebentar masuk tanah perjanjian. Jadi jangan mengurangi firman, jangan menambahi firman. Hidup dalam ketaatan, apa yang Tuhan katakan, sampaikan. Itulah kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, untuk yang bab pertama ini saya memberikan kesaksian bahwa takut akan Tuhan itu membawa kepada kehidupan. Saya itu ketika awal-awal pelayanan tahun 81 itu pertobatan saya dalam suasana Natal, dalam persekutuan-persekutuan yang menjamur di Jakarta. Saya itu bertobatnya di situ, bukan bertobat yang di gereja atau di rumah, tapi di persekutuan. Tahun 83 saya masuk STII, Pak Pur 84, beda 1 tahun. Lalu STII itu minta kita tuh praktek di lapangan, di desa-desa. Saya datang ke desa, salah satu desa itu saya lupa namanya, tapi itu di Kecamatan Cawas. Jadi gereja induknya di Cawas, lalu kita punya beberapa pos PI ke desa-desa. Nah, di satu desa itu saya ingat akan Mbah Joyo. Itu enggak akan lupa. Kenapa? Mbah Joyo itu pekerjaannya, sebentar dulu. Mbah Joyo itu wanita tidak menikah. Pekerjaannya itu suka membersihkan daun tebu yang kering sebelum tebu itu dipotong. Tahun saya mulai 84, 85, 86 itu upah membersihkan itu 1 hari 500 perak. Tapi dia tekun datang di persekutuan, dia buta huruf.
Dia bawa Alkitab, tapi nggak bisa dibaca, cuma dia buka-buka aja. Suatu saat saya mengajari dia, Mbah, baca Alkitab yuk, ayo. Ini buta huruf loh. Masyarakat tahu bahwa Mbah Joyo ini buta huruf. Tapi saya ajar baca, pelan-pelan. Bapak Ibu, menjelang Natal, dialah yang paling sering membaca ayat-ayat Alkitab dibanding jemaat yang lainnya. Sebodohnya Mbah Joyo saja, buta huruf, bisa baca Alkitab. Ini masyarakat tahu Mbah Joyo nggak bisa baca. Dikenal sebagai buta huruf. Tapi sekarang menjelang Natal, dia baca ayat-ayat Alkitab. Sampai masyarakat bingung. Gimana sih Mbah Joyo bisa baca tulis? Tulis enggak, baca. Itu artinya, enggak ada orang bodoh kalau mau belajar. Dan tidak ada orang yang bodoh kalau belajar Alkitab. Nanti di bagian akhir kita akan melihat bahwa belajar Alkitab itu membawa kebijaksanaan, membawa kepandaian. Oke, takut akan Tuhan. Oke, itu aja. Singkat aja. Yang kedua, setelah kita takut akan Tuhan, yang kedua adalah mendengar ajaran Tuhan. Mendengar ajaran Tuhan, baiklah kita bisa ditayangkan ayat yang kelima. Mendengar ajaran Tuhan itu di dalam ayat yang kelima disampaikan demikian. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku. Jadi ini Allah berbicara kepada Musa, Musa berbicara kepada bangsa Israel, ya, generasi kedua. Nah, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Jadi katakan, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku supaya kamu melakukannya yang demikian. Jadi Bapak Ibu, kata mendengar ada beberapa sebetulnya. Kata yang perlu diperhatikan, kalau Bapak Ibu membaca baik-baik dalam ayat-ayat ini, maka ada beberapa kata kerja yang patut kita dengar. Satu, dengarlah. Ayat pertama. Jadi untuk menciptakan atau membangun satu generasi akan Tuhan itu, mulailah dari siapa? Dari orang tua. Orang tua yang bagaimana? Orang tua yang mendengar firman Tuhan. Dengarlah, pasang telinga. Makanya Tuhan kasih dua telinga, satu mulut. Tapi sering dua telinga ini nggak dipakai. Yang sering dipakai mulut kita. Sehingga kita tidak mendengar dengan jelas. Karena itu kalau Bapak itu mendengar, artinya mendengar dan memperhatikan bahwa yang didengar itu penting, mutlak, perlu didengar baik-baik. Karena itu dengarlah, perhatikanlah dengan sungguh-sungguh. Itu artinya fokus saat mendengar, hanya mendengar firman Tuhan. Tidak teralihkan kepada perhatian yang lain. Ya sekali-sekali buka HP, ngertilah. Saya juga kalau Pak John khotbah, saya buka-buka HP cari ayat gitu, nggak apa-apa. Tapi fokus tetap pada firman Tuhan. Dengarlah. Lalu apa? Ayat yang kelima. Ingatlah. Ingat apa? Barusan kita baca. Lalu apa lagi? Ayat 6. Nah, kaitan dengan mendengar. Lakukanlah. Dengar, ingatlah, lakukanlah. Baru nanti bagian 4, waspadalah dan berhati-hatilah. 5 kata kerja, aktif. 5, begini 5. Sorry, bukan begini ya. Ini, 5. Bahkan waspadalah dan berhati-hatilah itu diulang dalam ayat 9 dan ayat 15. 2 kali, waspadalah dan berhati-hatilah. 2 kali, itu artinya penting untuk diperhatikan. Jangan diabaikan. Oleh siapa? Oleh orang tua. Jadi menciptakan generasi yang takut akan Tuhan itu bagaimana? Orang tua mengajarkannya kepada anak-anak. Kalau Bapak Ibu punya anak-anak, punya cucu, punya cicit, Bapak Ibu bertanggung jawab menyampaikan kepada mereka semuanya tentang kebenaran firman Tuhan.
Tradisi Yahudi ini pendidikannya agak berbeda dengan pendidikan Indonesia. Kalau pendidikan Indonesia itu kebanyakan pendidikannya formal. Ya, kalau kita bicara pendidikan itu formal. Kalau pendidikan Yahudi itu enggak. Coba sebentar Bapak Ibu, tolong buka. Ulangan 6 ayat 6. Ini formula pendidikannya orang Yahudi. Tradisi Yahudi. Oke, ayat 4 ya. Ya. Nanti kita ya. Oke lah, saya baca aja. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Sampai di sini aja. Mengapa Tuhan itu menekankan kepada Musa untuk menuliskan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu? Artinya apa? Artinya kasih kita kepada Tuhan itu tidak terbagi, tidak berkurang, tidak sebagian-sebagian. Tapi kasih kepada Tuhan itu kasih yang utuh, kasih yang sepenuhnya, seluruhnya. Seluruh apa? Seluruh hidup kita itu adalah mengasihi Tuhan. Makanya itu kasih pada Tuhan tercermin bersikap Bapak Ibu dalam beribadah. Ada yang begini. Cermin tuh, kelihatan. Punya rasa hormat gak sama Tuhan di ibadah? Di gereja, di rumah Tuhan saja. Mau bertemu sama Tuhan aja nyantai. Ada rasa hormat pada Tuhan? Tercermin. Dari sini kelihatan tuh. Yang suka nyantai, yang duduk nyantai. Karpe dewek. Lupa ini sedang berhadapan dengan Tuhan. Tuhan kayak dianggap pembantu aja. Ambil minum. Di mana rasa hormat kita sama Tuhan? Kan itu kasih kepada Tuhan itu segenap hatimu, dimulai dari hati. Segenap jiwamu, seluruh jiwa, pikiran, perasaan, kehendak kita. Harus dan dengan segenap kekuatanmu. Seberapa kita punya, serahkan semua pada Tuhan. Segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu. Orang tua mempersiapkan generasi, yaitu anak-anaknya, generasi baru. Dimulai dengan sikap orang tua lebih dulu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Itu ayat 6. Nah ini, ayat 7 mulai. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Kepada anak itu berulang-ulang ngajar. Kenapa? Anak itu pengetahuannya terbatas. Jangankan anak, kita aja dengar khotbah nggak bisa menyerap semuanya. Kalau Bapak Ibu bisa menyerap 80% khotbah saya, bagus itu. Bagus kalau ditanya. 80% diserap, bagus, itu pintar sekali. Kalau bisa menyerap 50% aja udah senang deh saya. Kenapa? Perlu diajarkan berulang-ulang. Keterbatasan kemampuan anak itu masih terbatas untuk memahami firman Tuhan. Kita aja lupa, ya kan? Lalu apa? Berulang-ulang kepada anakmu. Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Duduk. Jadi pendidikannya itu tidak formal kayak di sekolah gitu. Pendidikannya dimulai di dalam keluarga. Gurunya bapak ibunya, papa mamanya. Mengajarkannya berulang-ulang dengan membicarakannya. Bangun tidur, anak diajak berdoa mengucap syukur. Bisa tarik nafas dengan lega aja. Itu anugerah Tuhan. Saya menghargai anugerah Tuhan itu belajar ketika besok ke rumah sakit baru sadar. Begitu mahalnya ternyata oksigen yang Tuhan berikan itu. Dan kita anggap itu barang sepele. Sudah seharusnya kita terima. Lupa bahwa setiap tarikan nafas kita itu anugerah Allah. Coba datang ke rumah sakit, lihat orang ngadang-ngadang, nafasnya dia susah, baru sadar ternyata kita gratis, nggak perlu bayar sama Tuhan. Itulah anugerah Tuhan. Apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, ya kan? Kalau jalan, lihat semuanya.
kita memiliki mobil, kita bisa naik motor, anugerah Tuhan. Semuanya diarahkan kepada anak ini kepada Tuhan, bahwa ini berkat Tuhan. Tuh lihat pemandangan yang bagus ciptaan Tuhan. Ada padi di pinggir jalan, ada petani yang sedang memanen padi, itu juga berkat Tuhan. Hujan berkat Tuhan. Panas terik pun berkat Tuhan. Anak-anak diajar untuk mengenal Tuhan melalui apa? Melalui apa yang ada di lingkungan kita. Mulai dari mana? Mulai dari keluarga. Pada waktu engkau berbaring, engkau tidur, anak dibawa dalam pengenalan akan Tuhan. Lalu apa? Apabila engkau sedang perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang dahimu. Bagi tradisi orang Yahudi, tangannya di dahinya itu ditulis Taurat. Di pintu gerbang keluar ditulis Taurat Tuhan. Di pintu gerbang masuk Taurat. Itu artinya apa? Bahwa segenap aktivitas Israel itu dikuasai, dikendalikan, diatur oleh firman Tuhan. Itu dipasang di pintu rumah, dipasang di pintu keluar. Kenapa? Karena kita harus membangun generasi. Kita harus menciptakan generasi yang takut akan Allah, itu bagian pertama. Dan yang kedua, kita harus menciptakan generasi yang mendengar. Mendengar itu artinya melakukan. Kalau mendengar tidak melakukan, bukan mendengar. Orang yang mendengar itu rumusnya, mendengar is melakukan. Orang yang mendengar tidak melakukan, tidak mendengar. Karena itu Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan. Jadi orang tua menerapkan kepada dirinya sendiri dan orang tua mengajarkan kepada anak-anaknya untuk mendengar dan melakukan. Ya, masih ada waktu sedikit, saya mau bersaksi juga. Walaupun saya sudah pernah bersaksi. Kita ini kan ada Pak Abah. Saya bersama Pak Totong, mana Pak Totong? Pak Totong itu koordinatornya. Sama Pak Edi Spandi mimpin pria Abah. Itu kerinduan Bapak Gembala udah lama. Enggak maju-maju, enggak melangkah-langkah. Yuk maju aja Pak. Ayo gitu kan. Saya Pak Edi. Pak Edi mulai aja, mulai sedikit. Ya ada yang mundur, ada yang maju, biasalah ya. Ada yang telat, yang biasa, ya biasa sama. Nah kalau saya memimpin Pak Abah, masa saya nggak mimpin Abah sama anak-anak? Jadi saya mulai baca firman. Nah saya ingat Ruth itu masih kecil saat itu, belum kuliah. Lalu saya baca di meja makan, dia datang, lagi apa Pak? Gitu. Ini lagi baca firman Tuhan. Lalu naik, namanya juga anak kan gampang, naik di pangkuan saya. Lalu apa? Merebut Alkitab saya. Bukan Alkitab HP begini, Alkitab benar-benar buku. Apa Pak? Yang dibaca lagi apa Pak? Ya itu. Baru saya ingat, ajar anakmu firman Tuhan. Ajar. Padahal udah berkata, yuk baca Alkitab. Nggak ada yang baca Alkitab. Ayo baca Alkitab. 3 anak, nggak ada satupun baca Alkitab. Begitu saya membaca Alkitab, anak melihat saya baca Alkitab. Semua baca Alkitab. Bisa teladan. Oke, Pak Ibu. Jadi mendengar itu rumusnya mau sederhana aja, melakukan. Ya. Kalau demikian bagaimana? Nah, disinilah pentingnya. Mendengar, melakukan, upahnya yang ketiga. Yang ketiga. Yang pertama apa? Apa? Takut akan Tuhan. 2, mendengar. Mendengar apa? Remedial kabeh ini iki. Mendengar ajaran Tuhan, mendengar firman Tuhan. Takut akan Tuhan, mendengar firman Tuhan. Mendengar itu definisinya artinya mendengar adalah melakukan. Yang ketiga, ini manfaatnya. Yang ketiga adalah memiliki hikmat. Ayat yang ke 69 ya.
tadi dikatakan demikian. Saya mau baca singkat aja, tidak semuanya. Ayat yang maaf, ini masih ulangan yang pasal 6, pasal 4, sorry. Ya. Ayat yang ke-8, 9. Oke, ada apa ya? Maaf, ini ayat-ayat jadi 6. Oke, karena itu, ya intinya saya kelewatnya. Maka engkau akan menjadi, tadi ada ayat yang dikatakan, maka engkau akan menjadi berakal budi. Ya, oke. Oke lah ya Bapak Ibu, berakal budi itu apa? Berakal budi, kalau bahasanya sekarang itu bisa mengerti suasana kebatinan seseorang. Itu istilah sekarang ini lagi muncul. Mengertilah, nggak usah ngomong, lihat aja kamu ngerti suasana kebatinan seseorang. Berarti berakal budi itu mengenal Allah. Mengerti isi hati Allah, itu berakal budi. Sebetulnya kata berakal budi itu tidak langsung terkait dengan pandai atau tidak pandai, pintar atau tidak pintar sebetulnya. Tapi nanti akan ada bukti bahwa membaca Alkitab itu membuat orang pintar. Berakal budi itu yang membedakan bangsa Israel dengan orang lain. Bangsa Israel punya Allah dan bangsa Israel takut hormat akan Allah. Dia berakal budi, dia memiliki hikmat. Hikmat itu apa? Hikmat itu karunia untuk memahami kehendak Allah. Dengan kepintaran, dengan kecerdasan kita tidak bisa memahami Allah. Yang bisa menolong kita memahami Allah adalah ketika Allah memberikan hikmatnya kepada kita. Sampai kita dibukakan mata rohani kita mengenal Allah. Berakal budi. Itulah yang dimaksud berakal budi. Ya, ayat yang ke-6 betul. Dikatakan demikian. Memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Akal budi. Jadi mengenal. Kalau berakal budi bagaimana? Nah, kita lihat umat yang menjadi generasi seterusnya, generasi yang demikian. Oke ya, dikatakan demikian. Ketiga, yang menjadikan Israel berbeda dengan bangsa-bangsa lain adalah karena mereka memiliki Allah yang luar biasa. Pengenalan akan Allah. Israel itu sadar punya Allah. Allahnya sendiri beda dengan bangsa-bangsa yang lain. Bukan Baal Peor, bukan. Tetapi terseok-seok tersandung dengan penyembahan Baal Peor. Ya. Peraturan dan ketetapan Tuhan atau Taurat disebut telah menjadikan mereka memiliki kebijaksanaan dan akal budi. Apa? Akal budi itu dari mana? Akal budi itu ketika mendengar, melakukan firman Tuhan, maka ketetapan Tuhan, Taurat Tuhan, firman Tuhan itu membuat, jadi firman yang bekerja, membuat Israel menjadi bangsa yang bijaksana, bangsa yang berakal budi. Itu artinya kalau Bapak Ibu sungguh-sungguh mengajarkan kepada anak-anak kita, cucu kita, kepada cicit kita, kebenaran firman Allah. Anak-anak punya akal budi, punya kebijaksanaan. Gak ada anak orang Kristen yang bodoh. Ada faktanya Pak? Ada, dasarnya ada. Cuma Bapak Ibu kan belum ketemu aja, jarang-jarang baca. Oke, kita lanjut. Relasi kita dengan firman Tuhan akan menjadikan kita memiliki sumber hikmat, kebijaksanaan, dan diperbaharui dalam akal budi kita. Kalau pinter itu apa? Pinter itu karena belajar, lalu membuat otak kita cerdas. Tapi akal budi itu lebih dari pinter. Kebijaksanaan itu lebih dari pinter. Karena apa? Karena mendengar, melakukan.
Allah membuat kita menjadi bijaksana. Allah membuat kepada kita memiliki hikmat kita. Bapak Ibu, sebetulnya orang Kristen itu punya sumber daya yang luar biasa. Dari mana? Dari firman Tuhan. Tapi sumber daya ini paling sering diabaikan. Maaf, yang miskin tetap miskin, tidak berubah-ubah. Kenapa tidak berubah? Hidup sejahtera. Enggak usah bilang kaya, tapi mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri. Nggak mungkin kalau benar-benar hidup dalam kebenaran firman Tuhan, miskin terus, anaknya, bapaknya miskin, anaknya miskin, cucunya miskin, cicitnya miskin. Nggak mungkin. Karena punya hikmat, punya kebijaksanaan. Nggak usahlah diukuran dengan kaya orang lain, nggak usah. Tapi sanggup mencukupkan kebutuhan dirinya sendiri dan keluarganya. Itu kenapa? Memiliki pengenalan akan Allah, memiliki kebijaksanaan. Allah memberikan hikmat pengetahuan untuk mengerti kehendak Allah. Sehingga kita melakukannya pas sesuai dengan kehendak Tuhan. Bangunlah Bapak Ibu. Dari kita. Dari orang tua. Mengapa? Dalam dunia pendidikan. Masalah anak di sekolah itu. Diteliti. Masalahnya bukan di anak. Anak marah, ngambek, emosian. Murid kami pernah ada satu anak yang saya tangani, puji Tuhan sekarang sudah tidak gitu. Kalau marah itu ada istri saya. Saya nggak kenal karena itu kan masih SD. Istri saya punya pengalaman. Kalau marah itu ngerebut pensil temannya, kan tertarik tuh. Namanya anak lihat, oh ada pensil bagus gitu, pinjem. Tapi yang punya kan marah, nggak boleh gitu kan, marah. Dianya marah karena nggak boleh, patahin, prak. Apa? Kalau patahin aja udah selesai. Ini tancap tangan yang punya anak yang lain. Ini anak Kristen. Gantian dari SD masuk ke SMP, gantian saya. Saya dapat informasi demikian dari istri. Saya selidiki, anak yang demikian itu masalahnya bukan di anak, masalahnya orang tua. Dunia pendidikan, kalau anaknya bermasalah, panggil orang tuanya. Kalau perlu panggil psikiater. Bukan untuk anaknya dulu, untuk orang tuanya. Kalau sekolah yang profesional, panggil guru. Ajak bicara dengan psikiater, sediakan psikiater oleh sekolah. Bicara sama orang tuanya. Orang tuanya beres, anaknya beres. Saya belum katakan sukses, belum. Tapi sudah ada perubahan. Tidak lagi kalau marah. Kalau dulu awal-awal kelas 7 sama saya, marah, sama temannya. Gebrak meja, brak, kaget saya. Saya nggak saya sebut nama ya. Saya bilang, belajarlah menguasai diri. Saya bilang gini, tunjuk matanya. Nah kalau saya nunjuk orang, nunjuk murid, nah kalau nunjuk jemaat nggak berani. Tapi kalau nunjuk murid berani. Kuasai diri ya. Tatap matanya, colok gini. Kuasai diri ya. Kalau sama jemaat ditegur Bapak Gembala nanti saya. Pak Heru itu jangan galak-galak gitu ya. Nah, tapi kepada murid saya berani. Dan selama saya mengajar tidak ada orang tua yang berani protes sama saya. Sekolah saya segen sama saya. Pemilik sekolah itu segen sama saya. Oke, sekarang saya mengakhiri karena sudah cukup waktunya. Saya mengakhiri demikian. Coba Bapak Ibu, yuk kita baca Mazmur 119 mulai ayat 97. Mazmur 119 mulai ayat 97. Kalau Bapak Ibu mengeluh, bergumul, anakku kok bodoh, ini obatnya. Aspek kognitifnya kok lemah, ini obatnya. Mazmur 119 mulai ayat yang ke 97. Oke sahabat ya, 119 ayat yang ke 97. Saya akan berakhir sampai di sini. Karena saya praktekkan dalam mengajar kepada anak-anak yang bermasalah. Betapa ku cintai Tauratmu. Ini kan sejalan pemazmur ini dengan firman Tuhan tadi.
Aku merenungkannya sepanjang hari. Mulainya dari mana? Mulainya dari merenungkan firman Tuhan. Cintailah Alkitab. Kalau baca Aba, lapor, jangan baca karena tugas. Bacalah dengan pertanyaan, Tuhan sedang bicara apa sama saya pagi ini? Saya ditegur, saya dihibur, saya dikuatkan, saya diberikan jalan keluar, atau Tuhan sedang berbicara apa sama saya? Cintai Tauratmu, cintai Alkitabmu. Maaf saudara, saudara kita yang lain itu begitu hormat sampai bawa kitabnya aja di sini. Gak boleh digini. Ini orang Kristen itu bawa Alkitab sembrono begini. Mereka gak berani, itu di sini. Menunjukkan rasa sikap hormat pada firman itu. Lalu bukti bahwa seseorang mencintai Taurat Tuhan, firman Tuhan adalah dia membaca dan merenungkannya. Cinta Alkitab gak? Nah zaman dulu, sekarang WA-WA-an. Zaman dulu saya sama istri, belum ada HP. Awal-awal berkenalan, tulisnya tulis surat. Cirebon Bandung itu nyampainya 1 minggu zaman itu. Jadi saya nunggu 2 minggu untuk dapat balasan dari istri saya. Istri itu pacar saya. Surat-suratnya. Kalau benar-benar cinta, ini saya cinta, dia nunggu surat dari kekasih saya. Dalam waktu 2 minggu. Saya kirim, 2 minggu saya balik. Dianya nunggu surat dari saya, karena apa? Karena cinta. Saya nunggu balasan dari dia, karena orang yang mencintai firman Tuhan, baca dengan menunggu-nunggu. Karena itu duduk di bawah kaki Tuhan. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Coba perhatikan baik-baik. Oke. Ayat 98. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana. Lebih bodoh atau lebih bijaksana? Dari siapa? Dari musuh-musuh. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Selama-lamanya itu ada padaku. Dengar, renungkan, lakukan. Yang pertama, lebih bijaksana. Ayat 98. 2. Aku lebih berakal budi. Kalau lebih bijaksana, lebih berakal budi, orang Kristen bodoh atau pinter? Kalau bodoh ya bodoh dewek gitu. Gak baca firman Tuhan. Jadi hikmat kebijaksanaan itu karena mencintai Taurat. Bukan hasil dari belajar. Beda dengan pintar gitu ya. Cerdas itu beda berhasil belajar. Tapi kalau hikmat kebijaksanaan itu hasil hubungan kita dengan Allah dalam membaca. Nah, lalu berakal budi, aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, bahkan murid pun nanti akan lebih pintar daripada gurunya, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Ini hal yang praktis. Terus, aku lebih mengerti, ayat 100 ya, sampai ayat 100 ini. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titahmu. Ingat, sebab aku memegang titahmu, maka aku lebih mengerti daripada orang-orang tua. Maka orang muda bisa saja lebih bijaksana dari orang tua. Karena orang muda dari kecil ditanamkan firman Tuhan. Pertanyaannya di akhir khotbah ini. Kalau Bapak Ibu tahu firman Tuhan itu sungguh luar biasa. Firman Tuhan itu adalah tambang emas bagi kita semuanya. Seberapa besar kerinduan Bapak Ibu membaca surat cinta Tuhan kepada kita. Ini baru ayat 100. Kalau terus sampai ayat 104, bocor dewek ning omah. Sampai 104 itu sama. Ya.
Makanya kita, ini 104 ya, walaupun tidak ditayangkan di PPT, ya, saya baca aja. Aku beroleh pengertian dari titah-titahmu, dari firmanmu, titah-titah itu, dari peraturanmu, dari Tauratmu. Taurat itu memberikan pengertian kepada kita. Bukan sekedar pintar dan cerdas, tapi inilah hikmat, akal budi, kebijaksanaan itu karena membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Kalau orang Kristen punya keuntungan yang demikian, masa sih kita sebagai orang tua enggak mengajarkan kepada anak-anak kita, kepada cucu kita, kepada cicit kita? Ajarkan, jangan abaikan. Ajarnya gimana? Sederhana, sekali lagi, bangun tidur. Sebaiknya orang tua kalau punya anak kecil bangun tidur, bangun lebih pagi. Anak bangun, ajak dia mulai doa. Doa mengucap syukur. Lalu doa mohon pimpinan Tuhan, menyerahkan hidup sepanjang hari ini dan mohon pimpinan Tuhan kalau mau belajar sekolah. Malam dampingi. Ajar anak. Doa. Lagi, baca firman Tuhan. Sehingga segenap isi hati anak diisi oleh firman Tuhan. Amin. Pertanyaannya, apakah generasi yang demikian, yang dikasih tahu Musa ini benar-benar berhasil? Berhasil? Generasi ini memperhatikan sungguh-sungguh apa yang dikatakan oleh Musa. Bapak Ibu, coba kita cek di kitab Hakim-Hakim. Ini sebelum berakhir. Kita cek di Hakim-Hakim. Hakim-Hakim berapa ya? Hakim-Hakim 2 ayat 7. Hakim-Hakim 2 ayat 7. Oke lah, saya bacakan saja sembari itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua. Ingat, ada catatannya hanya sepanjang Yosua. Dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua. Dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Mereka melihatnya. Tapi ayat selanjutnya, ayat berapa? Ayat 11 sampai 13 punya gini. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Ini generasi kedua yang diajar oleh Musa, dididik oleh Musa. Lalu mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Ayat yang terakhir 13. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Ternyata dari Musa sekalipun didik Israel gagal. Pertanyaannya, apakah kita akan mengulangi kegagalan bangsa Israel dalam keluarga kita? Bangunlah generasi takut akan Tuhan yang mendengar firman Tuhan, maka akan diberikan kebijaksanaan, hikmat daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.